saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat template soal untuk IAT. Nah, di sini kita punya template IAT. File ini hanya boleh di copy paste seperti ini pada halaman Windows Explorer saja. Template ini tidak boleh kita save as. Misalkan saat dibuka seperti ini tidak boleh kita save as ke file atau format yang berbeda karena akan merusak template yang sudah dibuat. Oke, pertama-tama yang perlu dirubah di sini adalah kode mapel. Kode mapel ini nanti disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Misal MTKW kelas 11 atau kelas 10. Karena saya kelas 11, ini saya ganti MTKW 11. Kemudian soal yang akan dibuat ada template berupa esai. Caranya adalah kita dengan mengcopy paste saja soal yang sudah kita buat. Misalkan ini ada soal esai, tinggal kita blok seperti ini, di klik kanan kita copy, kemudian kembali lagi ke halaman template. Pada template ini kita blok, kemudian kita paste. Pakai ini boleh atau menggunakan ini tidak ada masalah. Untuk soal esai sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian hanya perlu mengganti semua huruf atau tulisan yang berwarna biru saja untuk soal. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat isian singkat. Seperti tadi kita hanya perlu mengcopy paste saja pada font yang berwarna biru. Selanjutnya untuk isian singkat kita copy seperti ini. Tadi klik kanan copy, kemudian diletakkan pada tulisan yang berwarna biru. Nah, untuk kunci jawaban Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskannya atau mempaste pada font berwarna merah. Contoh ini jawabannya adalah 53,50. Di bagian ini. Nah, jika ada penulisan yang khusus, sebaiknya diberikan informasi di sini. Misalkan contoh menjawab seperti ini. Jadi nanti dijelaskan bagaimana penulisan isian singkat ini bisa sesuai dengan yang Bapak dan Ibu buat. Masalah besar kecilnya huruf tidak ada masalah. Tapi jika penulisan angka, jika menggunakan tulisan titik, silakan gunakan tanda titik. Dan untuk pemisah berupa tanda koma tidak disyaratkan. Jadi sebaiknya di sini nanti bisa dijelaskan dengan rinci, tergantung bagaimana isian singkat yang Bapak dan Ibu sekalian inginkan. Lanjut kepada template berikutnya untuk soal menjodohkan. Nah, di sini kita buka dulu contoh soal menjodohkan. Pertama kita copy dulu semua wacana beserta pertanyaannya. Kita tinggal Ctrl C. Kita letakkan pada wacana atau soal. Nah, di sini ada pasangkan pernyataan berikut. Jadi yang perlu dipindah adalah kita kan sudah punya bentuk pernyataan. Jadi pernyataan tinggal dipindah saja. Pastikan jika menggunakan numbering seperti ini, ada A seperti ini, numbering seperti ini dihapus terlebih dahulu, baru kemudian dipaste pada bagian pernyataan agar tidak ada numbering pada kotak pernyataan ini. Sudah. Kemudian untuk jawaban atau pasangan pernyataan Bapak Ibu sekalian letakkan di bagian yang berwarna merah ini. Untuk pernyataan pertama silakan kita cek pembahasannya adalah di nomor 2. Sehingga kita copy untuk nomor 2. Kita letakkan di jawaban pernyataan 1. Begitu seterusnya.
Kemudian untuk B itu pernyataan ketiga, kita copy. Seperti ini. Kemudian untuk pernyataan C dia ada di pernyataan di jawaban nomor 4, baru kita copy seperti ini. Nah, untuk jawaban mengecoh silakan isi dengan jawaban yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika sudah, ini adalah template untuk soal menjodohkan. Jadi nanti siswa akan memilih secara acak, nanti akan ada di mana. Misalkan harga 1 kg ayam itu di pilihan keberapa, nanti siswa akan memilih sesuai yang ada di sini. Kemudian untuk tipe soal pilihan ganda kompleks lebih dari satu. Nah, pertama kita copy paste dulu soal PGK L1 nya. Seperti biasa letakkan di font warna biru atau pada tulisan wacana atau soal. Nah, kemudian kita letakkan pernyataan-pernyataannya. Jika menggunakan bullet numbering bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian ini kita pastekan pernyataannya. Pernyataan ketiga terakhir. Di sini kita hanya menyediakan 3 pernyataan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa menambah jumlah pernyataan karena ada kode yang tidak boleh dirubah. Jika ini ada bold dan tidak, maka sebaiknya kita hapus dulu boldnya. Kemudian karena bold ini menandakan jawaban, maka sesuai pernyataan di sini memberi warna merah pada pernyataan yang benar, sehingga kita blok saja. Yang benar kita ganti warna merah seperti ini. Oke. Jika sudah, maka PGK L1 sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita masuk ke tipe soal PGK BS L1. Nah, di PGK BS L1 ini sama seperti PGK L1. Jadi kita copy dulu untuk soalnya. Letakkan pada wacana soal yang berwarna biru. Kita paste. Kemudian pada bagian pernyataan, nah ini pernyataannya kita agak paste lagi seperti tadi. Letakkan di pernyataan 1, pernyataan kedua, pernyataan ketiga. Oke, jika ada bold seperti ini kita hapus saja supaya siswa tidak tahu bedanya. Nah, kemudian untuk menentukan jawaban benar atau salah, di sini kita kan sudah punya kunci jawaban bahwa pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 benar. Jadi tinggal kita rubah pernyataan 1 adalah B, maka S-nya kita hapus. Pernyataan 2 adalah S, maka B-nya yang dihapus. Pernyataan ketiga adalah B. Nah, di sini pemberian skornya adalah jika benar ada 2, maka masing-masing pernyataan akan bernilai 0,5. Sedangkan jika siswa menjawab yang salah, misalkan yang B ini siswa menjawab salah, berarti dia mendapatkan 0 poin. Nah, jika benar kedua-duanya maka total 1 poin. Jika hanya salah satu maka dapat 0,5. Ini untuk tipe soal PGK BS L1. Tipe berikutnya adalah PGK BS1. Pada dasarnya sama dengan PGK BS L1, hanya saja di sini pernyataannya satu saja untuk satu soal. Jadi yang pertama kita copy dulu. Nah, di sini jika ada soal dalam bentuk equation, sebaiknya kita rubah dulu ke dalam bentuk gambar. Dan sebisa mungkin kita buat tampilannya jangan terlalu panjang. Jadi dengan menggeser bagian right indent ini, sehingga nanti tampilan di handphone atau smartphone tidak terlalu panjang. Nah, untuk menggantikan gambar terlebih dahulu kita perbesar dulu supaya fontnya terlihat jelas. Kemudian kita buka
aplikasi snipping tool. Nah, snipping tool seperti ini. Jika sudah nanti terbuka, tinggal kita klik new, kemudian kita klik kiri tahan, kemudian geser mouse-nya atau di drag sampai tercropping semua untuk soal. Jika sudah, klik kiri lepas, kemudian kita copy, kita kembali pada template, letakkan pada wacana, kemudian kita paste. Sehingga ini sudah berbentuk gambar. Jadi untuk equation itu harus dalam bentuk gambar, tidak boleh diketik langsung. Nah, sekarang tinggal memindahkan pernyataan yang sudah dibuat seperti ini. Biasanya PGK BS1 ini ada yang menggunakan benar salah, ada yang menggunakan ya tidak. Untuk di aplikasi kita menggunakan benar dan salah. Nah, pernyataan kita copy paste di sini, berikutnya kita hapus. Nah, di sini kunci jawabannya adalah benar. Sehingga pada font yang berwarna merah kita hapus untuk bagian salahnya. Jadi sisakan keterangan benar saja. Jika sudah, kita lanjut. Ini untuk PGK BS1 selesai, tinggal satu tipe soal yaitu pilihan ganda. Jadi untuk soal pilihan ganda tinggal kita coba seperti biasa. Ini kita blok. Nah, seperti ini, di copy, kemudian dipaste pada wacana serta tulisan berwarna merah ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengcopy paste untuk setiap opsi, dari opsi A sampai dengan E. Nah, di sini karena bentuknya adalah equation juga, maka harus menggunakan snipping tool. Nah, untuk yang tidak dalam bentuk equation boleh langsung copy paste. Jadi ini kita blok seperti ini, kita crop, copy, masuk ke template. Kemudian kita letakkan pada pernyataan jawaban A. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk jawaban B. Kita crop, kita copy, kita kembali ke template, kita paste pada jawaban B. Lakukan hal yang sama untuk C sampai dengan E, sampai semuanya tercopy ke dalam opsi yang disediakan pada template. Oke, kita pindahkan dulu untuk yang C. Kita copy. Kita letakkan pada C. Kemudian yang D kita cropping juga menggunakan snipping tool. Seperti ini. Kembali lagi ke template. Kita paste. Yang terakhir untuk yang E. Jadi untuk penggunaan snipping tool jika berada di file yang berbeda, maka yang dibuka terlebih dahulu adalah file yang akan dipindah, baru kita buka snipping toolsnya seperti ini. Klik new, baru kita geser atau crop bagian yang diinginkan. Jika tidak pas, bisa klik new kembali. Misalkan waktu cropping ada yang terpotong, tinggal klik new saja, kemudian kita cropping kembali. Jika sudah di Ctrl C, kita copy. Nah, kita letakkan pada E. Nah, untuk kunci jawaban silakan beri warna merah pada abjad di sini. Jadi misalkan pilihannya yang benar adalah A, maka untuk bagian A kita blok, kemudian kita beri warna merah seperti ini. Nah, inilah cara untuk mengisi setiap tipe soal. Jika sudah selesai, maka klik pada logo disket untuk menyimpan, atau klik file kemudian save, atau bisa menggunakan Ctrl S, sama saja. Yang penting cukup disimpan biasa, tidak perlu di save as. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin menduplikat file seperti tadi, harus melalui Windows Explorer. Nah, mungkin itu saja untuk cara pembuatan template-nya. Untuk cara pembuatan kunci jawaban nanti akan kita bahas jika ada sosialisasi atau bintek untuk pembuatan aplikasi ini nanti. Oke,
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.